Pesan Padre Pio hari ini 4 Februari, doa adalah senjata terbaik yang kita miliki yang merupakan kunci hati Tuhan. Kamu tidak boleh berbicara kepada Yesus hanya dengan bibirmu, tetapi dengan hatimu. Bahkan pada saat-saat tertentu, kamu harus berbicara kepadanya hanya dengan hatimu. Pesan Padre Pio hari ini masih di dalam Consigli Esortazione di Padre Pio da Pietrelcina yang menekankan pentingnya doa sebagai senjata rohani dan kunci untuk mendekati hati Yesus. Padre Pio mau mengajak kita untuk tidak hanya berdoa dengan kata-kata, tetapi juga dengan hati, bahkan dalam keheningan sekalipun. Kita tahu bahwa ketika kita tidak mampu lagi berdoa, maka rohlah yang menuntun kita berdoa. Saudari-saudaraku, kita juga mengenal senjata rahasia dari Padre Pio, yaitu novena Hati Kudus Yesus. Dan senjata ampuhnya adalah rosario. Padre Pio tidak pernah berhenti mendaraskan doa rosario. Kapan saja. Sehari bisa 30-35 kali untuk mendaraskan doa rosario. Apa makna pesan Padre Pio hari ini kepada kita semua? Ingin disampaikan bahwa doa sebagai senjata rohani. Doa adalah perlindungan melawan godaan dan tantangan hidup. Di dalam Efesus 6 ayat 18 ya, Rasul Paulus berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Mungkin kalau dilihat nanti di dalam kitab suci yang baru ya, itu sedikit ada perubahan kata-kata tetapi masih sama isinya ya. Ayat ini mau menunjukkan bahwa doa adalah kekuatan dalam perjuangan rohani kita. Itu bagian pertama, senjata. Yang kedua, itu doa sebagai kunci untuk membuka hati Tuhan. Doa yang tulus itu membuka jalan untuk mengalami kasih dan belas kasih Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakannya, Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sangat jelas sekali ya bahwa doa sebagai kunci membuka hati Tuhan. Bagian ketiga, doa dengan hati lebih penting daripada kata-kata. Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata kita, tetapi terutama melihat ketulusan hati kita. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakannya, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kadang-kadang doa yang paling kuat itu justru terjadi di dalam keheningan hati, ya, seperti yang dialami Santa Perawan Maria Bunda kita dalam permenungannya di dalam Lukas 2 ayat 19. Silakan nanti dilihat. Lalu bagaimana refleksi pesan ini bagi kita semua? Kita bisa melihat ya, apakah saya telah menjadikan doa sebagai bagian dari hidup saya? Atau hanya berdoa saat membutuhkan sesuatu? Tapi saya yakin saudari-saudaraku semua, para devosan, telah menjadikan doa sebagai bagian dari hidupnya. Salah satunya setiap malam kita berkumpul bersama berdoa. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang-orang, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi di sini kalau di refleksi kita, apakah saya telah menjadikan doa sebagai bagian dari hidup saya?
Ya, kita menuju semua ke sana ya. Apakah saya berdoa dengan hati atau sekedar mengucapkan kata-kata tanpa perasaan? Doa dipakai sebagai suatu rutinitas. Jadi kalau belum berdoa rasanya belum, jadi ya sekedarnya saja, pokoknya saya sudah berdoa. Tidak seperti itu Tuhan melihat hati kita. Tadi dalam Samuel. Apakah saya percaya bahwa Tuhan mendengar doa saya, bahkan ketika saya tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata? Itu yang tadi saya katakan, roh yang berbicara, roh yang menuntun kita untuk berdoa, karena kita sudah tidak tahu lagi. Dan kalau kita sampai pada tahap itu, mungkin kita bisa merasakan ekstasi ya, seperti Padre Pio pada saat konsekrasi. Padre Pio merasa bersatu dengan penderitaan Yesus. Makanya sering sekali misa lama sekali, berjam-jam, karena Padre Pio sungguh bersatu. Dan mari kita belajar dari Bapa rohani kita ya, untuk kita bisa berdoa bukan hanya sekedar melepaskan kata-kata dari mulut kita, tetapi kita berbicara dari hati kita yang kita curahkan kepada Tuhan kita Yesus. Nah, pesan ini mau mengajak kita untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa yang tulus. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan hati yang penuh iman. Keheningan dan kontemplasi juga merupakan bentuk doa yang kuat ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Hati yang gelisah tidak akan tenang sampai beristirahat dalam Tuhan. Indah sekali ya. Semoga pesan Padre Pio pada hari ini sungguh menginspirasi kita untuk terus kita menjadikan doa sebagai senjata kita untuk mengetuk hati Tuhan. Semoga menginspirasi. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.